trader Indonesia, di video kali ini saya akan membahas mengenai indikator bull power dan bear power. Dalam trading, Anda tentu sering mendengar istilah bear dan bull, juga bearish dan bullish. Indikator bull power dan bear power diciptakan oleh Alexander Elder. Mungkin ada trader yang mengenal kedua istilah tersebut tetapi belum mengerti arti yang sebenarnya. Istilah bear berasal dari kata bear dalam bahasa Inggris yang artinya adalah beruang, sedangkan bull dalam bahasa Inggris berarti sapi jantan. Dalam pergerakan harga pasar, kedua istilah tersebut mengacu pada cara kedua jenis binatang tersebut menyerang lawan-lawannya. Beruang akan membanting lawannya ke bawah, sementara sapi jantan akan menanduk lawannya hingga terdorong ke atas. Kedua gerakan tersebut menyerupai turun naiknya pergerakan harga pasar dan juga cara para investor membuat keputusan untuk masuk pasar. Jika pergerakan harga pasar cenderung turun, maka disebut bearish atau seperti seekor beruang yang sedang membanting lawan. Dan ketika harga pasar sedang naik, disebut dengan bullish atau seperti sapi jantan yang sedang menyerang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pasar bearish. Pasar yang sedang bearish mencerminkan pesimisme pelaku pasar. Biasanya keadaan ini didahului oleh merosotnya harga dengan tajam. Meski dalam kenyataannya akan terjadi koreksi harga yang naik, tetapi arah pergerakan tren utama tetap bearish atau dorongan turunnya harga lebih kuat. Pada kondisi pasar saham yang bearish, biasanya perekonomian sedang lemah dan tingkat pengangguran meningkat. Pengeluaran konsumen merosot dan aliran investasi baru berkurang atau terhenti. Selanjutnya adalah pasar bullish. Berlawanan dengan kondisi bearish, pasar yang bullish mencerminkan optimisme pelaku pasar. Keadaan ini didahului oleh melambungnya harga dengan tajam. Meski dalam kenyataannya akan terjadi koreksi harga yang akan turun, tetapi arah pergerakan tren utama tetap bullish atau dorongan kenaikan harga yang lebih kuat. Pada kondisi pasar saham yang bullish, biasanya perekonomian sedang bagus dan tingkat pengangguran berada pada level yang rendah. Pengeluaran konsumen naik dan aliran investasi baru meningkat oleh risk appetite atau keberanian mengambil resiko dari investor. Kemudian, bagaimana cara trading dengan menggunakan bullish power dan bearish power? Aturan trading dengan bullish power dan bearish power cukup sederhana. EMA yang menurun memberi petunjuk arah perkembangan tren, dan trader hanya harus membuka trading ke arah yang sama dengan tren bullish power. Dan trader hanya harus membuka trading ke arah yang sama dengan tren. Bullish power dan bearish power pada dasarnya bisa membantu mencari sinyal masuk dan keluar. Ada dua kondisi yang harus dipenuhi jika trader ingin membuka posisi untuk membeli, yaitu market harus dalam kondisi tren naik yang sudah diidentifikasi dengan EMA, dan bearish power harus di bawah 0 tapi sudah mulai beranjak naik lebih tinggi. Kondisi tambahan lain yaitu puncak tinggi terbaru dalam bullish power harus lebih tinggi daripada puncak sebelumnya, dan harus ada perbedaan bullish antara bearish power dan harga. Perbedaan bullish dalam bullish power harus diidentifikasi semaksimal mungkin untuk menemukan peluang masuk yang optimal. Aturan menjual dengan bullish power dan bearish power sebenarnya tak jauh beda dengan aturan membeli. Hanya buka posisi short saat EMA menunjukkan penurunan tren, dan bullish power harus tetap ada dalam area positif, tapi nilainya harus tertolak. Tapi ada aturan tambahan yang bersifat kondisional, bahwa poin terendah terbaru dalam bearish power harus lebih rendah daripada titik terendah sebelumnya. Juga bearish power harus jatuh dari perbedaan bearish. Jadi saat harga mencoba naik untuk membuat titik-titik tertinggi terbaru, tapi bullish power hanya menunjukkan titik tertinggi terendah. Pemahaman dalam sentimen bullish menunjukkan bahwa harga akan terus naik, dan ini merupakan waktu yang paling tepat untuk masuk dan mengambil posisi short. Meski kombinasi bullish power, bearish power, dan EMA sebagai bagian dari metode Elder bisa menguak informasi penting dari market, trader tetap bisa menambahkan satu atau dua indikator lain untuk mendapatkan benefit lebih. Indikator tambahan yang akan dipakai harus sesuai dengan kondisi market yang berjalan, sehingga mampu menggali lebih dalam tentang kondisi market.
Tentu saja dengan mempertimbangkan aspek data yang lebih luas daripada hanya sekedar memanfaatkan data historis harga. Idealnya, makin luas pilihan indikator yang dipakai, trader akan mendapat fleksibilitas lebih dari kombinasi dengan indikator lain. Bahkan Alexander Elder sendiri menyatakan kalau market terlalu kompleks untuk dianalisa, hanya dengan berbekal satu indikator saja. Tak ada perbedaan mendasar jika memakai dua indikator sama, yang hasilnya justru kadang membuat trader bingung sendiri. Gunakan perpaduan seperti indikator momentum dengan indikator tren, lalu gunakan osilator sebagai alat konfirmasi sinyal yang didapat. Sekian video kali ini, semoga video kali ini bermanfaat. Salam sukses dan salam profit.